Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue ketemu teman lama gue yang udah lama sih nggak gue ketemu sama dia. Gitu. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu nih dengan Mas Rahmat nih. Apa kabar bro? Baik bro, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan tadi kan gue datang ke sini, itu masuk ke apartemen. Ternyata nih ya, apartemen apa ini bro? Ini lokasinya di sekitaran BSD. BSD. Ya kan, BSD. Kemudian apartemennya ini kategorinya middle up ya. Oh, Middle up ya. iya kelihatan sih ya. Iya. Masuk aja Jadi security-nya bukan banyak kayak- banget ya. Bukan kayak Kalibata gitu ya, bukan. Oh, iya iya Bukan, iya. bukan. iya. Jadi middle up dan apa namanya ada 2 kamar. Aslinya ini satu unit ini 2 kamar tidur, 2 kamar mandi, dan ada area servis. Masuk ke sini tuh udah banyak sekali perabot-perabot gitu. Emang dasarnya kayak begitu langsung apa? Enggak nih bro? Tadinya unit ini kosongan. Kosongan. Unit ini kosongan, Oke. terus dari klien dia pengen apartemen ini disewain. Oke, nah nanti saya akan kasih link ya. Nah, saya kasih link Instagramnya ya. Nanti tapi boleh disebutin ya. Nanti sama nomor telepon kalau bagi teman-teman yang mau renovasi apartemen rumah bisa nggak bro? Rumah bisa. Bisa tuh. Bisa nah, kan? Instagramnya di grianwansa_id. Trianwansa_ID. ID. Ya, oke. Nah, itu nanti akan saya masukin di kolom deskripsi ya teman-teman. Untuk nomor teleponnya yang bisa langsung kalau ada Ada yang mau di sana. teman-teman Ada langsung ada di IG. di IG-nya ada. Ada di profilnya ada. Di profilnya ada Video. ya teman-teman di situ. Jadi kalau mau kontak person langsung, Boleh. langsung ke lu atau Ya, ke ini? Langsung sementara ke gua, belum ada admin bro. Wih, luar biasa. Langsung ke ownernya, ya kan? Oke. Langsung ke ownernya Grianusa. Grianwansa. Sorry, maaf, yang punya Grianusa. Grianusa, ya. Grianusa, oke. Grianusa. Oke, balik lagi bro ke ini proyek lu ini. Ya kan ini berarti proyek lu ya, ini ya. Baik. Ya ini udah mau handover sih. Jadi yang pertama itu ownernya nggak kepingin ada di area servis itu dia ada dapur. Oh, area Kemudian, servis tuh apa sih maksudnya sih? Gua nggak paham nih area servis. area servis area itu untuk yang biasanya yang masuk di area servis itu adalah dapur, Dapur, kemudian oke. kamar ART, Kamar ART, ART itu berarti asisten rumah ya? tangga, Oke. ya, dan ada kamar mandi ART. Kamar mandi, oh oke. Ada lagi untuk laundry room. Laundry room, oh ya. Oke, atau area tempat cuci lah ya, Oke. cuci bilas dan lain-lain setrika. Nah, dari klien request itu dihilangkan semua yang kamar ART dan kamar mandi agar dapurnya bisa lebih besar karena dapur yang dari unit ini, yang dari developernya ini kurang besar. Jadi ini besar, kemudian dijebol yang kamar ART-nya dan dibuat laundry room yang kecil. Oke, itu udah dirombak. Kemudian living room, dia nyatu sama dining room ya, sama ruang makan. Kemudian ada satu kamar utama Oke. dengan kamar mandi dan ada kamar anak. Kamar anak ada juga Kamar guys. anak ada satu, kemudian ada area kerja kecil. Area kerja kecil. Area kerja. Gua lihat tadi pas gua masuk ya, itu gua lihat tuh udah banyak lagi tuh laci-laci ini itu lu ngerjain sendiri semua. Ngerjain sendiri? Enggak, sama tukang bola. Oh iya. Iya. Nggak mungkin kalau ngerjain sendiri. Ya, jadi berarti itu itu yang renov itu ya. semua ya. Oh. Furniture yang ada di sini kecuali ada bawaan dari owner adalah dari klien itu di sofa dan di Credenza TV yang di depan ini. Yang lainnya itu kita kerjakan. Berarti sofa ini bukan lu ya? Bukan, tapi kita ganti fabric Oh, bahannya ya. bahannya. Tadinya apa emang? Tadinya fabric juga cuman kurang bagus. Jadi kita ganti yang lebih bagus. Oke, jadi kalau yang lainnya lu sendiri, lu semua Iya, itu ya? betul. Yang ini ya? Yang provide. Itu kamar mandi ada 2 ya bro ya? Kamar mandi ada 2. Kamar utama, kamar mandinya di dalam. Di dalam. Di dalam. Itu pakai bathtub ya? Pakai bathtub. Pakai bathtub juga lu juga itu?
Enggak. Itu udah dari developer. Oh, udah dari developer. Kayak kitchen set segala macam lu juga itu ya? Kitchen set sebagian iya, sebagian bawaan dari developer. Bawaan dari developer. Dapat ini dari developer ya. Terus tempat tidur anak tadi juga sempat gua lihat. Itu semua dari kita, kecuali bangunannya apa maksudnya dinding, lantai itu udah dari developer. Oke, kalau mau gua tahu nih konsep lo awal waktu lo masuk kan berarti ada permintaan ya, permintaan dari si yang punya, ya kan? Jadi kita biasanya diskusi dulu nih, kita ajak ngobrol dulu klien ini. Jadi kepengennya kebutuhannya apa aja nih? Kebutuhan yang dia mau apa aja nih? Dari mulai furniture-nya dari apa aja yang dia mau kita provide, kemudian dari mulai desain juga. Kalau dia kadang ada beberapa klien yang dia udah punya biasanya dari IG. Sekarang kan IG kan udah cukup ini ya, cukup modelnya gitu ya, maksudnya. Iya, modelnya, warnanya ada yang udah punya tuh, dia punya. Saya lihat di sini bagus, saya lihat di sini bagus, tapi dia nggak tahu nih caranya untuk mengimplementasikannya di sini. Jadi itu kita bantu. Tapi ada juga yang pure desain terserah dengan kita. Seperti yang sekarang ini nih. Murah kita bikin dinding yang seperti ini karena dia cuma modalnya cat. Beda kalau permainan warna ya. Permainan warna doang ini ya. Kalau mau pakai yang lebih bagus bisa pakai wallpaper kan. Cuman budgetnya agak lebih bengkak lagi gitu. Kalau misalnya budget yang wallpaper biasa mungkin bisa murah juga, tapi hasilnya nggak terlalu memuaskan. Ya, gue lihat juga ada beberapa permainan kaca ya. Kalau gue lihat ya, itu biar kelihatan ruangan itu tambah luas. Betul, mungkin ya. Tambah luas. Di sana sini kaca, monoton, ya kan? Gitu. Gue lihat nggak monoton ya. Gue lihat tadi banyak banget laci-laci penyimpanan yang lu bikin ya. Itu memang konsepnya memang seperti itu ya. Kalau untuk apartemen mostly kebanyakan sih seperti itu, dan memang harusnya seperti itu karena kan area terbatas, nggak seperti rumah kan. Kalau rumah tinggal kan dia udah bisa ada mungkin punya gudang sendiri, bisa provide gudang sendiri, tempat penyimpanan sendiri. Nah kalau apartemen kan enggak. Jadi kita mesti pintar-pintar bikin kabinet-kabinet yang full ceiling, kemudian dengan laci-laci yang banyak supaya supaya ya kalau misalnya ada barang-barang semuanya rapi tersimpan di dalam. Laci sih tadi gua lihat juga udah model yang soft ya, soft close ya, soft itu di tempat tidur juga bawahnya juga pakai laci ya di anak itu ya. Nah kalau nanti kita lihat itu sebenarnya bukan laci, jadi itu kalau misalnya anaknya punya dua anak itu bisa jadi tempat tidur. Bisa jadi tempat tidur ya? Bukan. Itu berarti tempat bed, untuk bed lagi ya, bed tambahan lagi, ya, bed tambahan ya. Tapi itu diisi kasur masih muat itu? Masih muat. Cuman jangan yang spring bed kan tebal ya. Ukuran berapa itu? 120. Oh, lumayan. Teman kalau yang mau tanya tentang masalah interior silakan ditulis di kolom komen ya. Boleh. Ya. Tulis kolom komen sebanyak-banyaknya ya kan. Apapun itu ya kalau nanti gue nanya ke dia sih, bukan gue jawab ya kan. Nanti pasti gue tanyain ke dia ya kan. Atau next video nanti akan saya bacain ya pertanyaan-pertanyaan langsung akan dijawab sama masternya. Ya memang lebih baik sih pakai zaman sekarang ya, lebih pakai arsitek atau interior designer supaya apa? Supaya nggak apa-apa ada beberapa yang item yang kita beli jadi di toko gitu ya, nggak apa-apa. Nanti bisa request ke si arsiteknya, saya mau pakai yang ini nih yang beli gitu, nggak apa-apa. Cuman mesti menyesuaikan dengan space yang ada di yang kita punya gitu. Jadi jangan sampai nanti begitu wah ini kayaknya bagus nih, beli pasang langsung. Nah begitu dipasang nggak muat gitu kan, jadinya lebih boros gitu jatuhnya kan. Ya kan. Jadi balik lagi kalau ke tempat ini semuanya berarti dia nggak ada request apa-apa, cuma lu aja yang langsung konsep desain kayak gitu. Kayak gini perlu lu gambar dulu nggak sih bro? Perlu lah. Perlu ya? Tektokan desain ini lama ini. Mungkin sekitar 1,5 bulanan. 1,5 bulan sampai 2 bulan itu sampai fix baru jadi desainnya. Setelah jadi desainnya pun pada saat pengerjaan itu warna-warna cat ini juga approvalnya bolak-balik gitu. Maksudnya ada yang misalnya
kita kasih sampel dulu nih warna. Satu warna nanti ya. Warna ini hijaunya, wah hijaunya kurang tua, kurang muda. Nah itu kita ini juga harus diomongin ya? Iya, harus diomongin. Nggak bisa kita putusin sendiri? Nggak bisa. Jadi warna itu kan selera ya. Warna itu selera. Jadi kadang ada yang ya sukanya hijaunya begini ya kita sesuaikan aja. Cuman kita punya satu guidance kita kasih ke si klien. Hijaunya yang seperti ini nih. Nanti tapi ada beberapa item kan, ada beberapa warna. Naik sedikit 1 ton, turun sedikit 2 ton misalnya yang kayak gitu. Nah itu bisa didiskusin pada saat pekerjaan. Nah itu dari tahap awal ya kan sampai akhirnya jadi kayak begini ya, itu prosesnya berapa lama? Terus apa aja yang harus kita diskusikan sama proses si apa nih? owner ini? Jadi ya jadi kosong ya kan, terus kan sampai isi sekarang. Sampai isi kayak begini. Itu bisa sekitar 3-4 bulan sih bro. 3-4 bulan. Oke. Udah lama. Dari desain kemudian berarti langkah pertama gua datang ke lu ngobrol ya kan. Terus habis itu datang ke lokasi dong pastinya. Kemudian diskusi kebutuhan tadi, pengennya apa aja. Baru kita developnya di kantor bersama tim desain. Gue juga ada beberapa tim desain yang buat ini. Berarti setelah tahu ukuran-ukuran semuanya baru didesain. Yes. Didesain, dikembalikan lagi ke ownernya. Ya, baru kita ajukan ke konsepnya ini seperti ini gitu. Dari tone warnanya kita rekap apa yang dia kira-kira dia kemarin sudah request gitu ya. Seperti ini, begitu setuju kita langsung bikin desain yang fixnya. Kayak perabot ini kan ada mungkin bahannya macam-macam ya, ada tuh. Mau pakai juga HPL atau mau duko atau mau melamik ya mesti diomongin gitu. Itu kan karena pengaruh di biaya ya, setahu gua. Betul, biaya dan desain juga. Lebih mahal mana sih kalau HPL sama duko ya? Pastinya. Lebih mahal duko, dia tahan air itu ya. Prosesnya lebih duko itu prosesnya lebih lama, proses pengerjaannya. Jadi pastinya akan lebih mahal, iya. Tahan air kan katanya itu ya, benar nggak sih? Tahan air ya bisa pakai, ada lagi. Nah duko itu nggak, jadi kalau orang ngomong duko itu bisa macam-macam nih. Duko yang biasa atau yang pakai cat apa atau pakai PU atau mau, nah itu udah beberapa step lagi tuh. Tergantung mau requestnya yang mana. Biasanya itu kan setahu gua ya, biasanya duko itu ditaruh di kitchen set itu kan yang berhubungan dengan ya mungkin dengan air ya kan. Kalau yang lemari sih setahu gua jarang sih, mungkin juga ada yang pakai duko, cuman ya biasanya pakai HPL aja sih setahu gua. Maintenance-nya akan lebih ribet karena dia bisa baret kan, bisa baret. Bisa baret ya dia ya? Sama kayak cat mobil lah, bisa baret, bisa kusem. Perawatannya berarti lebih ribet itu? Lebih ribet daripada HPL. Kalau HPL kan dia ya baret kalau misalnya kena benda yang tajam banget bisa baret juga. Ya, cuman kan dia pisau lah ya. Gantinya akan lebih mudah daripada si duko. Duko kan mesti cat ulang. Kalau HPL kan tinggal lapisan doang. Iya, lapisan doang. Tinggal lapisannya pasang baru. Lapisan pasang baru lagi. Iya, dijadi lagi gitu. Dan bagus lagi gitu. Dan kalau duko HPL ya lebih tahan lama lah. Lebih lu saranin mana, duko apa HPL? Kalau dengan yang clue yang tadi dia mau sewain lebih mending HPL. Kalau duko ya siap-siap aja begitu nanti dia sewanya habis ada baret sini apalagi yang punya anak tiba-tiba dia kena mainannya atau apa ya itu akan lebih riskan sih. Ini pengetahuan ya teman-teman, gue baru tahu di duko itu kayak cat mobil. Gue tahu sih di cat ya kan, cuman hasilnya finishingnya itu emang dilihat lebih bagus sih, lebih kelihatan mewah. Pasti. Ya kan. Konsep di sini adalah simple, ya kan? Agak sedikit di atasnya minimalis, jadi nggak minimalis banget lah, tapi lebih karena tadi ya apartemen medium ya, medium up ya, ini middle up lah ya. Kemudian tapi buat disewa aman gitu, dalam artian nggak terlalu banyak barang, tapi semuanya bisa masuk. Itu berarti eksternya juga lu bisa kan ya? Bisa juga ya? Bisa. Arsitektur, interior bisa. Tempat tinggal bisa, penting tempat tinggal, jangan tempat dugem. Iya kan, kalau tempat dugem itu terserah dia sih, gue nggak mau ikut-ikut. Itu doang ya kan. Iya oke, berarti kalau lantai kayak gini udah aslinya dari sono ya? Ini pakai marmer kan ini ya? Ini pakai marmer lokal nih. Marmer lokal. Marmer emang ada yang impor sama lokal? Ada, marmer ada impor, ada lokal.
Kalau lokal pasti jauh lebih murah. Oh, berarti yang dijual murah-murah yang di toko marmer tuh lokal? Tergantung. Oh. Ada marmer import mungkin tapi bekas bongkaran kan bisa juga. Oh gitu, marmer itu kan utuh ya? Satu Iya. batu utuh gitu ya? Iya, tapi ini udah dipotong-potong, ini 60-60 ukuran. Oh. Cuman karena memang kalau marmer itu kan dia dia pakai resin ya, napnya ya, jadi terus dipoles jadi bisa rata kayak slab. Tapi sebenarnya dia 60-60 nih. Kalau ngelihat detail di Oh, napnya iya, dia iya. 60-60. Kelihatan Tapi sih. memang marmer itu emang udah paling enak ya kalau misalnya kita punya rumah mau pakai marmer tuh, karena Di awet. marmer itu kan batu. Oke. Marmer itu batu asli kan, alam. Ah. Dan dia itu menyerap panas. Oh, jadi adem ya? Jadi adem. Rumahnya adem Untuk gitu ya? yang daerah-daerah tropis pakai marmer enak, rumahnya jadi adem karena dia menyerap panas. Cuman memang maintenance-nya agak lebih repot daripada keramik biasa karena dia karena marmer batu alam dan dia berpori. Nah, kalau misalnya ketumpahan kopi, teh, masuk dia ke dalam tuh. Oh, itu. Iya. Masuk. Jadi kalau misalnya nggak langsung dilap, nyerap dia. Nah, kalau udah nyerap, ya bisa tuh cuma dibersihin biasa. Jadi mesti dipakai obat lagi bisa dikeluarin. Oh, Itu. baru tahu, Jadi guys. jadi memang kalau marmer itu agak lebih maintenance-nya agak lebih ribet sedikit. Tapi dia yaitu looks-nya bagus, mewah. Dan yang intinya sih dia menyerap panas. Jadi akan lebih adem rumahnya kalau pakai marmer. Ya, adem ya. Ya. Kalau sama ini mungkin ada pertanyaan juga dari teman-teman yang ada di sono. Kalau sama granit, Granit Enakan tile mana? itu granit batu asli apa granit tile nih? beda ya? Beda. Ada granit asli juga sama kayak marmer ada. Oh, Ada. Itu juga sama namanya batu dia menyerap panas. Cuman kalau si granit ini dia lebih pori-porinya lebih sedikit dari marmer. mahalan mana sih? Tergantung tipe, tergantung impor apa lokal. Dianggap dan aja sama. sama. Marmer sama granit. Sama ya. Kalau yang lu bilang tile tadi yang itu ya, yang Ah, kayak yang dijual keramik di itu ya, ya, yang di 60-60. 60-60 itu ya. 80, Itu granit asli apa bukan sih itu? Nggak sama, dia cuman lapisan nanonya aja yang bikin dia lebih. Tapi itu juga udah mahal loh. Ya, itu juga mahal. Ada yang mahal juga, karena si granit tile itu dia kan motifnya bisa macam-macam. Oke. Karena kan ini buatan kan, tinggal kita pilih aja mau yang motifnya marmer atau motif polos atau motif yang kalau sekarang industrial lebih ke matte doff ya itu tergantung juga karena lapisannya juga sama tergantung motif. Ada yang gue nggak sukanya sama si granit tile ini kadang uratnya fake gitu kelihatannya kan palsu lah udah kelihatan kayak kan gini-gini jadi ya. terus berulang gitu Iya. kan jadi kalau kita pasang satu ruangan besar gitu ketika udah dipasang tuh jadinya uratnya nggak nyambung tapi banyak gitu jadinya itu gue kurang suka sih terus terang kalau misalnya yang Itu yang selera ya? marmer itu selera sih. Itu selera sih. Ya, kan selera ke Gitu. teman-teman. Ya. Lu yang mau renovasi biar lu kebuka dulu ya. Betul. Balik lagi kalau ada banyak pertanyaan silahkan. Nah, nanti video nextnya pas gua ketemu lagi, mudah-mudahan panjang umur gua sama dia. Amin. Ya kan, nanti akan gua bacain semuanya pertanyaan-pertanyaan yang lu tulis di komen ya. Jadi apapun pertanyaan mengenai renovasi rumah, mengenai renovasi apartemen, apa sih yang bisa lo renovasi selain apartemen sama rumah? Yang kelihatan aja barangnya ya. Rumah, Oke. apartemen. Oke. Kita lagi bikin toko juga, toko kue, kantor pun juga bisa. Sebenarnya semua. Kita juga pernah dapat request desain itu fitness, tempat fitness. Biaya berapa ini? Total ya nggak nyampe 300 sih, sekitar 200-an sekian lah ya. 200-an. 200-an sekian. 200 loh. Desainnya yang biasa, yang apartemen yang kecil gitu ya nanti jatuh. Karena bahan dasarnya dia udah cukup baik nih. Lantainya marmer, kemudian di kamar pakainya parket gitu ya. Kalau kita kasih desain yang biasa nanti kebanting takutnya. Parket tuh maksudnya gimana? Parket kayu. Lantainya parket kayu. Ya. Oh, berarti lantai kayu, semuanya serba kayu lah ya.
gitu ya. Nanti kita lihat. Nah, Oke. sayang kalau kita kasih desainnya yang biasa. Oke. Tapi juga nggak mewah-mewah banget gitu. Jadi ya sedengan aja lah. Ya, asal kelihatan barangnya kan bisa kita lihat. Kalau Oke. misalnya itu ya bisa kita gambar. Bisa. Oke, kalau ini mungkin sekitar 200 juta. Nah, pertanyaan gue ini, mungkin di sana juga ada yang nanya, wah mahal amat bang, kayak gitu. Oke, sekarang gue tanya, proyek yang paling murah yang pernah lo kerjain itu berapa juta? Dan apa itu? Paling murah ya. Iya, pasti banyak yang disebutin dulu. Tapi dulu pernah gini. Nggak apa-apa. Kalau misalnya apple to apple apartemen gitu ya, maksudnya apartemen ini kan di daerah BSD dan middle up. Betul, gue setuju. Gue pernah ngerjain yang apartemen Basura. Oh, oke. Nah itu Oke. levelnya menengah ke bawah tuh. Iya. Pack banget lah, di situ padat banget lah. Iya. Basura itu. Itu hampir kayak rusun lah ya, hampir seperti kayak rusun itu malah. Pernah nggak ke Basura? Pernah. Basura. Pernah. Tapi dia udah cukup ya, namanya apartemen gitu ya. Iya. Ya, tetap lebih. Ya bahasa kerennya rusun, ya apartemen. Iya. Kadang Tapi begitu ya. dia pasti masih lebih mewah daripada yang di Pejompongan ya pasti. Oh kan, iya, Rusun. beda itu. Ini Basura. Ngomongin Basura, 2 kamar. Oke. Tapi bersama kayak ini dong, 2 kamar ya. Cuman dia kecil-kecil kan. Rumah lebih luasan di sini ya. Ya pasti jauh. Oke, oke. Jauh. Di Basura 2 kamar, 1 unit itu cuma sekitar 80-90-an. 80-90. Itu yang lu kerjain sama interior doang? Full. Full? Iya, full malah. Jadi itu kosongan, jadi kita ngerjain kitchen set, Oke. ngerjain kredensa TV, kamar utama itu full dengan wardrobe dengan dipannya, kemudian kamar anaknya juga dengan wardrobe dan divannya juga, full itu sekitar 80-an. Murah. Murah. 80-90. Sebelum pandemi, Sebelum pandemi. 2019-2020. Karena gue ada tim arsitektur, ada tim interior juga. Jadi kalau misalnya di Sobat Sono ada yang punya tanah nih, mau dibangun, ya kan, 2 lantai misalnya, luas tanahnya misalnya nggak terlalu gede-gede lah, mungkin luas tanah sekarang sekitar 70-90, 2 lantai bisa ya? Bisa ya, itu ya. Nama dia. Kurang lebih biayanya berapa bro? Nah tergantung juga nih, tergantung daerah. Ya udah di daerah Tangerang aja kali ya, apa Jakarta deh. Kalau Jakarta lebih mahal dong. Lebih mahal. Lebih mahal dong kalau Jakarta. Ya udah Tangerang aja dulu deh. Jadi Tapi di Jakarta sih nggak masalah sih. Kadang orang cuma bandingin kan, oh harga per meter 5 juta, 4 juta. Wah 5 juta Betul. kemahalan tuh, 6 juta. Cuma kan dia kan nggak lihat ya material yang dipakai apa kan. Karena cat aja tuh harga udah macam-macam. Betul. Keramik udah macam-macam. Betul. Kloset udah macam-macam sekarang juga iya. gitu ya. Ya, Ada ya, toto, semuanya ada udah. titi, ada tutu gitu. Ya, aluminium pun udah ada Ya. beberapa level gitu. Jadi Kan gitu. kita sesuai standar aja dengan Kalau yang standar-standar aja deh. bangunannya Taruhlah bikin gitu 2 ya. lantai dengan kondisi kan gini. Kalau gue lihat teman-teman di Sobat Sono, entah itu terutama di Jakarta itu kan kebanyakan dia mungkin punya tanah tapi di lahan yang sempit, ya kan. Tapi dia bukan di perumahan mungkin. Dia kayak di kampung ya istilahnya kalau gitu. Misalnya kayak di daerah utara misalnya seperti itu. Akses mobil mungkin pas 1 doang lewat. Mau simpangan udah susah, ya kan. Makanya kan biasanya bisnis parkiran kan menjamur nih sekarang, ya kan. Nah, tapi kan orang kan nggak mau bilang ya rumahku di gang sempit tapi rumahku jelek, kadang-kadang kan begitu ya. Nah kalau kondisi kayak begitu nih, di kondisi kayak begitu dengan lahan yang sempit, dia taruhlah mau bikin 2 lantai ya, 2 lantai, taruhlah kamar berarti 2 di atas, 1 di bawah, berarti 3 nih, ya kan? Ya dengan bahan atau apa Sedang namanya ya. sedang aja lah, nggak usah yang hedon, nggak usah yang terlalu wah banget. Yang penting kelihatannya dilihat cakep, eye catching lah istilahnya gitu. Kira-kira kebayang aja dulu lah. 5 jutaan sih. 5 jutaan per meter ya, mantap itu. 5 jutaan sih. Itu udah yang jadi sedengan lah ya, sedengan dalam artian Itu eksterior kan ya, kita bicara eksterior kan. Iya, belum dalamannya itu kan. belum furniture, Belum furniture-nya Tapi maksudnya. bangunan. Ya. Cuman kayak gini, kadang gua nggak sebut merek nih, misalnya kayak keramik kamar mandi nih. Nah, Milik keramik kamar mandi itu kan juga lumayan ribet ya. betul. Lumayan ribet dan lumayan
karena kamar mandi itu banyak yang trikinya ya. banyak trikinya, dan itu yang jadi kalau gua ngeliat rumah orang tuh gua lihat kamar mandinya dulu. Kalau kamar mandi desainnya bagus, overall desainnya akan bagus gitu. Cuman memilih keramiknya itu juga agak ribet nih, karena kalau misalnya banyak kan sekarang keramik murah-murah gitu ya. Betul. Cuman ketika nanti lu pakai 2-3 tahun, itu banyak tuh yang nggak bisa hilang, bekas noda sabun, lu mau sikat pakai postek atau apapun dia kadang udah bercak-bercak, itu lapisannya kan dia nggak bagus gitu. Nah kalau gua nggak pernah tuh ngasih yang pakai keramik yang model begitu. Karena apa? Karena itu pasti 2-3 tahun mereka juga akan, kenapa sih nih dikasih keramik yang begini, ini kan susah nah kayak gitu-gitu. Gue nggak mau tuh denger yang kalau kasih gue keramik yang begitu sih ya. Cuman padahal kan ada harga ada rupa gitu, udah pasti kan ya. Cuman kadang orang nggak mau tahu gitu. Nah itu gue mempertimbangkan itu juga gitu. Tapi kalau misalnya si customer belanja sendiri terus dia tinggal pasang, boleh ya kayak begitu ya? Misalnya belanja keramik gitu kan, sekarang yang tadi gue bilang kan, depo itu banyak, Mitra 10 banyak nih. Mungkin kan ya gue tahu mungkin dengan wawasan lu ya mungkin lu lebih menganjurkan keramik yang begini. Tapi kadang-kadang orang kalau gue lihat begitu datang ke sono kan tahu sendiri sinar lampunya kan membuat keramik itu cakep ya. Akhirnya gue mau ini deh, udah bungkus terus gitu, Mas ini pasangin aja. Gue bisa begitu, jadi keramik by owner gitu ya. Pernah gue juga melakukan itu, cuman gue yang usulin. Dari warna. Jadi kalau misalnya, atau kita pernah bareng-bareng gue ajak klien gue ke depo gitu ya. Oke, lu pilih dulu deh gitu. Misalnya mau sekarang milih apa nih? Gue udah pegang nih semua catatan kan. Keramik lantai dulu, general. Oke, mau pilih yang mana? Karena keramik general itu yang paling susah. Itu memilih motif itu yang paling susah, karena apa? Berpengaruh sama interior nantinya. Lu nanti milih sofa harus menyesuaikan warna ini, milih meja makan harus menyesuaikan warna ini gitu, warna si keramik lantai kan, itu mempengaruhi semua gitu. Oke, sukanya yang begini, kasih 2 option, dia milih, nanti kita yang dia pasti nanya kita bagusan yang mana nih gitu. Warnanya. Arahnya ke sini. Oke, kita rekomennya yang ini. Tapi kalau misalnya dia kekeh mau pakai yang itu ya nggak apa-apa. Tapi kita lebih jagainnya kan itu jagain desain kita juga gitu. Jangan sampai nanti dia asal milih tapi begitu dipasang kok jelek ya gitu. Iya. Gue nggak pengen juga tuh kayak gitu. Betul. Jadi kalau lu bangun interior segala macam, tahu dulu yang dimau konsepnya apa dulu ya. Konsepnya apa? Oke. Jadi ya teman-teman kalau bingung ya tinggal konsultasi aja dulu, free kan? Free kan ya? Free ya teman-teman ya, kontak aja dulu, telepon dulu aja ya ke teman gua ini ya, insya Allah pasti amanah ya teman-teman ya, dibantu, free kok semuanya. Mau ya bukan semuanya, maksud gua semuanya itu ya ininya konsultasinya, bukan proyeknya juga free ya kan, yang perlu bayar gitu loh ya kan. Cuman ya istilahnya habisnya berapa bisa dibicarakan ya. Jadi lu tahu misalnya biasanya berapa kali pembayaran sih kayak begini, apa langsung blok misalnya lu tadi bilang kan habis misalnya 200 misalnya kayak gitu, apa langsung blok langsung 200 juta gitu? Pasti ada termin. Ada termin ya? Ada termin. Biasanya sih gue bagi kalau interior bisa 3 kali sampai 4 kali. Jadi termin DP, termin 1, 2 lunasan. Atau ada retensi juga gue misalnya. Jadi setelah selesai ada retensi 5% 3 bulan. 3 bulan kemudian baru gue dilunasin. Oke, bagi teman-teman yang belum tahu nih retensi apaan, gue juga belum tahu. Retensi itu jadi kayak masa pemeliharaan. Jadi misalnya udah jadi kayak rumah gitu ya, udah jadi. Orang udah tempatin, dana 5% gue masih ditahan. Jadi nanti kalau misalnya jaminan itu ya? Buat jaminan. Jadi kalau misalnya nanti ada dinding retak nih, atau catnya ngelupas nih, atau apa namanya amit-amit ya, misalnya ada bocoran, ada apa, kita perbaikin dulu gitu. Itu free ya? Itu free, itu masih dalam masa retensi. Jadi berapa lama itu? 3 bulan biasanya. 3 bulan, ada garansinya friend. 3 bulan ya, kalau lu renov sama dia nih 3 bulan, lumayan bro ya kan. Gua pernah habis renov bocor cuy,
ya kan bocor gue diemin aja. Ini kan biasanya di atas ini pakai apa namanya gypsum ya, Ya. pakai gypsum jebol lagi kan mau mateng deh. Kalau teman-teman ada kendala sama tukang-tukang yang nakal, nah ya minimal pakai jasa dia aman lah, ya kan 3 bulan cuy. Kalau tukang mah kagak ada. Ya gue nggak tahu sih kalau lu di sana masih punya tukang ya, yang bisa lu percaya ya kalau alam gitu kan. Cuman ya lebih baik kalau ada yang memang ngurusin gitu ya teman-teman. Kalau ini nih bro, pertanyaan lagi bro, dari gua kepikiran seandainya nih kalau kita misalnya punya tukang nih, punya tukang langganan, ya kan, ikut masuk ke terjun proyek lu bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Tetap harus dari lu semua ya? Ya. Oh gitu. Atau gue cuma supervisi, gue udah pakai tukang langganan aja. Oh jadi lu yang ngatur-ngatur ya? Hmm. Ngarahin si tukangnya tadi itu ya? Bisa ya kayak Ngarahin gitu? tukangnya bisa. Namanya ada itu supervisi pelaksanaan. Cuman beda lagi nanti intinya. Harganya lebih murah apa lebih mahal kalau kayak gitu? Bayar jasa kalau itu jatuhnya. Oh. Bayar jasa. Berarti kan antara, tapi bahan kan tetap lu yang enggak. konsultasiin kan, maksudnya Oh, belinya iya, apa-apa iya. gitu kan. Iya, Cuman itu. kita yang beli sendiri. Iya. Ya kan, dari si owner beli sendiri bahan. Yang ngatur tukangnya juga si owner. Jadi Ya, kita cuma tukangnya dari owner, ya kan. Cuman mensupervisi aja nih proyeknya dengan gambar yang udah lu desain, ya kan, sesuai dengan yang ini, ya gitu ya. Jadi urusan pembayaran dengan tukang kita, bukan lu kan, Iya, berarti kan, betul. gitu ya. Betul. Jadi gua bayar ke lu nya cuman biaya jasa supervisinya itu tadi, sama desainnya mungkin Sama kurang lebih, desainnya. sama kurang lebih kayak gitu Iya. ya. Nah itu juga bisa nih teman-teman kalau main proyek ya. Yang lagi sekarang lagi Ah, gue kerjain, nanti kapan kita atur waktu main. Boleh. Nah itu ya teman-teman juga bisa lihat ya. Jadi Tergantung kalau komennya nih teman-teman nih. Nah, Kalau misalnya banyak yang mau komen-komen, mau lihat, mau segala macam ya. Oke, nanti kita Oke. ajak. Nah, kita tunggu ya komennya teman-teman Ya. ya. Komennya nanti kita tunggu. Kalau memang ada banyak pertanyaan, banyak yang mau lihat nanti apa yang lu mau, siapa tahu bisa gua penuhin lah nanti di video selanjutnya. Ya. Teman-teman ya. Oke bro, Oke, thank you siap. banget ya. Sampai Mudah-mudahan ketemu sukses lagi. selalu. Amin. Lu Apa juga. namanya siap ketemu lagi ya kan. Oke teman-teman, hari ini cukup ya, durasi udah cukup lumayan kalau menurut gue ya kan. Dan kedua ya ini buka wawasan buat teman-teman semua sih yang bagi mau ingin renovasi rumah dengan budget yang terbatas. Jadi renovasi itu image-nya jangan selalu mahal ya bro ya. Tergantung dari kitanya mau seperti Tergantung apa dari desain. ya kan. Betul. Itu bisa dibicarakan ya kan, lu maunya kayak gimana itu semuanya bisa dibicarakan. Jadi mimpi teman-teman, apalagi kita udah mau menuju ke tahun 2024 ya kan, siapa tahu bisa menjadi inspirasi buat teman-teman video kali ini dan semoga bermanfaat. Silahkan di share ke seluruh dunia mungkin ya kan, semoga bermanfaat. Salam dari gua Mr. W. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you bro. Waalaikumsalam warahmatullahi.